Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi Smeka Lovers. Hari ini, pagi ini saya akan jalan-jalan, yaitu ke ruang BC atau Business Center, tepatnya di SMK Negeri 1 Pekanbaru. Ada apa aja di dalamnya? Oke, silakan. Nah, saat ini saya sedang berada di ruang Business Center ya, atau disingkat dengan BC. Di ruangan ini kita akan bertemu dengan siapa? Ayo ikuti saya. Selamat pagi Bu, gimana kabarnya? Nah, saat ini ruang BC ini sudah sejuk ya Bu ya. Alhamdulillah. Semakin kesini semakin adem. Nah, apa perbaikan dari ruangan ini Bu? Dari dulunya sampai hingga sekarang? Kalau dibandingkan dari yang dulu, kita belum menggunakan AC. Oh, dulu belum pakai AC. Ya, belum ada CCTV untuk keamanan ya. Untuk keamanan. Jadi Smeka Lovers jangan macam-macam, jangan aneh-aneh, berbuat aneh-aneh di ruang BC karena ada dipantau oleh CCTV-nya. Nah, itu bisa dilihat di TV itu sudah ada dari berbagai penjuru ruangan ini. Nah, kita pun ada di situ ya Bu ya. Ya. Nah, itu di mana itu Bu CCTV-nya Bu? Kita ada pasang, ada 3. Ada berapa? 1, 2, 3 ya. 3. Oh, wow, lengkap loh. Jadi jangan aneh-aneh di sini ya Bu ya. Mendidik karakter juga seperti itu. Ya. Nah, kemudian AC ada berapa? Ini AC ada 2 karena cuaca sekarang ini ya panas ya Bu. Jadi untuk kenyamanan siswa kita berbelanja, kami akan memasang 2 AC. Bu, kita tur dulu yuk. Ada apa aja di setiap sudut BC ini? Nah, kita ke sebelah sini dulu. Nah, ini apa Bu di sini? Minuman kah? Ya, minuman. Ada berbagai macam minuman. Ada mulai dari. Ibu boleh sih. Mulai dari. Ini minuman ada bermacam-macam. Ada teh botol, ada green tea, ada torakapil, minuman mineral Nah, juga ini bermacam-macam nih ya. Ini restoknya berapa kali? 1 minggu kah? Sebulan kah? Lihat stok yang ada, kalau misalnya habis kita langsung dipesan lagi. Order lagi. Ibu untuk pesan restoknya itu barangnya satu tempat kah atau agen banyak? Enggak, ada beberapa. Oh, Sales ya, grosir agen. Bisa request mereka yang antar. Ya. Jadi kita nggak repot lagi ya. Oh, wow. Nah, di sini juga ada berbagai jenis gorengan atau makanan siap saji langsung. Barang titipan. Oh, titipan. Oke. Yang nitip? Dari luar, ada dari siswa luar juga. Berarti kita memang open juga ya untuk hal seperti pertama itu. Kalau untuk kami utamakan dari siswa, karena untuk melatih mereka juga ada berjualan ya Bu ya. Kewirausahaan, ya jadi terutama dari siswa. Lengkap, ada bakso goreng, ada tahu, ada bakwan. Wow, keren loh. Nah, kemudian ini habis tiap hari Bu? Insya Allah habis. Kalau ada yang tidak habis gimana? Tidak habis kita ya kembalikan kepada itu dari risiko dari risikonya karena nitip ya. Oke. Itu berapa Ibu keuntungannya kalau boleh tahu? Yang diambil oleh BC berapa? Rata-rata nih harga yang dititipkan itu 2.000 ya. 2.000. Normal lah guys. 500. 500. Oke, baik. Bu, kita sebelah sana. Nah, ini rak sebelah sini arah apa ini? Nah, ini ada snack ya. Snack. Makanan ringan. Oke. Ini juga sama dengan minuman? Isinya bila habis masih. Masih ya, sama. Kita ada stok barang gitu? Ada juga. Oh, wow. Biskuit gitu ya? Ya. Oh, banyak loh. Harganya juga rata-rata ya 2.000, 1.000. Gopean masih ada Bu? Masih. Nah, zaman sekarang masih ada gopean. Tapi nggak beberapa ya. Beberapa. Paling yang pasti. Nah, di sini di sebelah depan itu ada cash. Ya. Kita punya es krim ini ada 2. Ada Halo Koko dan sana ada Halo Koko. Ya, dan Halo Koko Ice. Oke, itu sudah kontrak gitu ya? Kerjasama. Jadi mereka nanti isi kalau udah habis 2 minggu sekali ya. Ini mereka isi lagi. Gitu ya. Oke, di sebelah sini ada
Ini masih sama, ada snack-snack dengan yang di sana. Jadi bermacam-macam gitu ya, snack, jenis snack. Banyak juga ya Bu ya. Jadi dari sekian banyaknya makanan dan minuman, memang ada juga snack-snack untuk memenuhi kebutuhan pembeli, terutama siswa-siswi kita gitu. Nah, oke. Nah, kemudian apa bedanya itu belanja di kantin sama belanja di BC? Nah, kalau di kantin tuh diutamakan tuh makanan yang berat ya. Yang berat. Seperti nasi terutama ya. Nah, kalau di sini makanan ringan. Oke, makanan ringan. Ya. Nah, kita di sebelah sana Bu, tadi saya salah fokus, entah gagal fokus. Di sana tuh ada tulisan BC Life. Ini spot apa ini Bu? Saya ingin tahu. Nah, ini tempat apa? Untuk anak-anak yang mereka ada pelajarannya itu ya, mereka untuk prakteknya live. Ibu boleh ngarah kamera? Oke. Jadi kita menyediakan tempat untuk anak-anak yang mau live. Oh, praktik ya? Praktek mereka. Oh, wow. Jadi bisa live, berjualan sambil live? Ya. Itu apa nama TikTok live-nya Bu? BC Live ya. BC Live. Oke. Nah ini banyak loh guys alat-alatnya nih seperti ini yang tadi stok ya dibilang sama Ibu Ani. Nah di sini ada stok barang yang kegunaannya itu untuk memenuhi barang-barang yang sudah habis, yang udah kosong, lalu langsung di stok. Jadi tidak terlalu lama nunggu orderan. Kita ada stok barang. Oh seperti itu. Nah kemudian di sini ada spot untuk live ya, live TikTok untuk berjualan, untuk sembari mereka belajar mempraktikkan apa yang dibelajar di teori selama di teori gitu ya Bu ya. Nah kemudian di sini juga ada beberapa office meja. Nah meja ini tempat apa Ibu Ani? Jadi sebetulnya meja ruang ini bergabung ya dengan majlis guru. Oh guru yang terutama mengajar di yang jurusan produktif ya, produktif pemasaran, pemasaran. Oke baik. Sebetulnya kita pakai bisa menggunakan cash register. Oke. Yang mana Ibu cash register itu? Yang ini? Ya. Ya. Oh jadi ini bisa untuk praktik siswa langsung. Praktik siswa. Oke. Cash register. Nah kemudian juga pembayaran menggunakan QRIS. Ya bisa juga bisa ya. Nah juga di BC guys tersedia pembayaran melalui QRIS. Nah, tidak hanya cash, tapi QRIS juga bisa. Jadi teman-teman Sumekansa Lovers jangan khawatir berbelanja di BC karena tidak menggunakan uang cash juga bisa. Ya Bu ya. Nah, bisa menggunakan QRIS. Nah, ada minimal belanja Ibu kalau menggunakan QRIS? Ada. Tidak ada. Berapapun bisa. Ya. Oke. Nah, kemudian bisa nggak Ibu ceritakan bagaimana sih kesan anak-anak berbelanja di BC ini? Ya, karena suasananya sudah udah disiapkan untuk ruangan misalnya seperti AC, jadi mereka merasa nyaman gitu ya, untuk belanja di sini. Ada kejadian-kejadian mungkin yang mereka iseng bawa jajan gitu ya? Oh ada. Jajannya dibawa tapi nggak dibayar gitu Bu? Ada. Walaupun udah ada. Apa kelupaan apa gimana sih? Kalau kita tanya dia bilang kelupaan ya. Lupa ya. Padahal sudah ada CCTV untuk pengamanan kita ya. Tapi namanya siswa kalau udah masih istirahat itu kan rame. Iya rame. Mereka kira tidak terpantau gitu ya. Tapi kita ada CCTV itulah gunanya. Terpantau jadinya tahu. Nah kalau kita tanya apa sebabnya mereka berbuat seperti itu, ya mereka katakan ya ada yang lupa gitu ya. Tapi ya bermacam-macam lah alasannya ya. Jika mungkin nanti misalkan kedapatan membawa barang atau jajanan yang tidak dibayar, apa yang Ibu Ani lakukan? Kita lihat dulu ya, karena kita udah punya aturan, aturan jadi ada poin-poinnya kalau siswa itu melanggar peraturan, terutama misalnya mencuri gitu artinya ya, mengambil barang dengan sengaja. Kita lihat kalau dia berulang-ulang kali, itu ada aturannya kalau sampai berulang kali itu lebih dari 3 kali, maka di poinnya itu ada 1.000. Berarti jadi mereka ada sanksi ada tersendiri. Ya. Nah jadi buat teman-teman Sumekansa Lovers terutama yang bersekolah di sini, jangan coba-coba sekali jajan mengambil barang tapi lupa bayar atau kebawa gitu ya Bu ya. Ada alasannya ya lupa, tapi ada yang sengaja gitu. Nah itu yang tidak boleh ya Bu ya, karena mendidik
anak seperti itu juga nggak baik ya Bu ya, Iya, ke depannya, betul. untuk masa depannya sendiri. Nah kemudian di sini juga ada galon. Galon ini juga dijual ya, Ini Ibu? juga ya Isi jualan ulang kah atau begini? isi ulang. Isi ulang berapa Ibu? Ini Harga kita jual 8.000. 8.000. Langsung diantarin apa gimana? Diantar langsung kita Ke kelas? diantar. Ini ya bisa kalau yang jaga kita suruh antar. Oh yang jaga mereka? Ya, Ini setiap dari hari itu jurusan? yang praktek ada 4 orang. Yuk guys, kita lihat guys yang jaga ini. Nah mereka ini adalah siswa dari, Ibu kita ke sini Bu. Oke. Siswa dari jurusan BDP. Mereka udah pakai baju. Ini baju khusus dari mana ini bajunya? Ini rambut khusus dari misi. Oh dari BC pakai baju Bu? Ya, mereka yang praktek Oh. biar membedakan ya. Oke. Nah, yang Nah, lain jadi siswa, bagi jadi- siswa siswi yang jurusan BDP. BDP praktik piket. Ada piket ya? Iya, ada Praktik piketnya, piketnya udah itu ada di BC. jadwalnya juga disusun. Oke, ada jadwalnya tersendiri dan diberikan baju, dipinjamkan baju khusus untuk menjaga BC ini. Jadi ada perbedaan ya Bu ya. Ya, Nah, gimana kalian selama piket sini tugasnya apa-apa aja nak? Melayani Melayani pembeli. Menerima, mengembalikan uang pembeli gitu ya. Oke, selama udah berapa kali kalian piket? ini mereka praktek ini 2 hari. Oh 2 hari ya. Katanya 2 Berarti hari. anak Itu ini bergantian. bergantian selama 2 hari. Ya, Mereka dapat jatah 2 hari. iya. Oke, baik. Nah, apa aja kesan-kesan kalian selama piket di sini? Ramai kan yang jajan kan? Capek juga ya. Manusiawi sih. Nah, Tapi terus? ada ilmunya ya. Ah. Mereka di sini mereka praktek ini Oke. untuk melatih juga. Nanti kan mereka ada magang di kelas 3. Jadi setidaknya ini awal lah ya untuk mereka Oke. bagaimana bekerja itu ya. Nah, nanti mereka di dunia kerja sudah nggak canggung lagi. Oh wow, mereka diajarkan juga seperti itu loh guys. Nah, mengalami kesulitan nggak sih selama melayani pembeli? Kesulitan pas lagi ramai. Ramai ya. Pernah salah mengembalikan uang atau gimana? Pernah juga ya. Oh, wow. Nah kemudian di BC ini seperti apa? Harus seperti apa sih melayani konsumen yang datang itu? Berbicara dengan sopan. Oke. Baik. Boleh dicontohin nggak? Saya datang nih, saya datang. Ya. Yang Bapak. Oh gitu ya. Sesuainya 2001. Oh gitu ya. Nah, misalkan di sini juga ada yang kan jumlah kita berempat nih. Nah, kemudian pembelinya lebih dari 10. Gimana cara kita melayani? Kami bagi-bagi. Oh, Ada yang di oke. sana, ada yang di ujung. ada yang- Jadi tercover ya. Mantap. Terus Tangan, mereka guys. yang praktek ini setiap hari mereka ada jadwal juga ya untuk buat konten. Oh, ada Ya. membuat konten Ya. TikTok? Oh, wow, luar biasa sekali. Jadi di jurusan apa tadi? Pemasaran. BDP atau pemasaran itu belajar juga segala jenis yang berhubungan dengan pemasaran, Ya. pemasaran produk, Ya. penjualan, lalu penyusunan barang Ya, dan membuat konten promosinya. ya. Wow, luar biasa sekali. Siap-siap adik-adik SMP sederajat yang mau mendaftar ke SMK Negeri 1, jangan lupa jurusan BDP. BDP. Tapi harus sesuai dengan nilai dan kualifikasinya. Wow, siapa namanya nak? Naila. Nih, Muslimah ini. Nashwa. Oke, hey dulu dong, Kesmekansa Lovers. Nah, kita sekarang mau menuju ke sebelah sini. Ya, Bu Ani. Nah, sebelah sini ada beberapa meja. Meja ini terkadang juga kosong, terkadang juga ada beberapa orang guru. Ya. Itu Ini kenapa? ada di sini ada 6 orang guru. 6 orang. Memang mejanya di sini atau gimana? Memang di sini mejanya. Oh, wow. Karena kami guru produktif pemasaran, setidaknya juga bisa memantau siswa yang Oh. belanja di sini. Nah, kami tempat kami di sini kami. Di sini, ya. Ya, Jadi mereka makan memang di sini. memang dapat sambil menyelam minum air, mengajar juga, mantau siswa sekalian juga. mengawasi ya. Boleh spill nggak Bu guru-gurunya Boleh. yang ada? Boleh. Oke, Bu izin ya. Oh lewat iya, sini. silakan. Permisi guys, kita kebetulan ada 2 orang guru. Selamat pagi Bu.
Wow, gimana kabarnya, sehat? Oke, kenalan dong ibu ini, ibu siapa? Saya Ibu Susi. Ibu Susi, ngajar mata pelajaran Pengajar digital digital operasional tuh kan tadi dibilangin tadi dia belajar bikin konten promosi sama ibu. Sera. dengan jurusan lagi. Ibu ngajarnya apa? Pembuatan laporan. Laporan, Live-nya itu live. sistem, Jadi oh sistem. ada sistem persediaan. Kalau nggak sederhana adalah Tentu. Dari minggu kemarin. barang masuk, kemudian Iya. Oh seperti itu. Jadi semuanya itu cukup jelas apa yang dipelajari di jurusan lalu dipraktekkan. Nah, betul. Laporan tadi ibu maksud laporan Ini kita untuk persediaan barang, jadi kita mulai ajarkan ke anak-anak bagaimana setiap barang masuk dari distributor itu harus ada pencatatannya. Jadi berapa jumlah, kemudian kita harus tahu juga cara menentukan harga pokok barang, kemudian berapa harga jualnya nanti, berapa persen keuntungan yang mau kita ambil. Nah nanti setelah terjadinya transaksi per hari, kita bisa lihat nih berapa barang yang keluar sehingga kita bisa mencocokkannya dengan sisa barang yang tersedia. Itu kita menggunakan sebuah aplikasinya juga. itu sebagai dasar guys. Pastinya itu memang cukup jelas ya ibu dan semuanya pasti. Ya. Apa yang dipelajari siswa itu lah sampai dipraktikkan sampai dia memang betul-betul mampu. Ya. Jadi anak-anak ini kita ajarkan juga bahwa dalam bisnis itu jangan mereka hanya berpikir anak-anak ini hanya sekedar menjual, tapi ilmu menjual itu juga mereka harus mereka pahami, mulai dari di dalamnya, mulai barang itu datang mau diapakan dulu, setelah barang itu datang itu diapakan lagi barangnya. Kan biasanya kan ada penataan atau biasanya kalau orang marketing nyampaikan itu display dulu. Nah untuk mendisplay itu ada tekniknya juga. Jadi terakhir nanti mereka juga ada promosi nih. Kita punya usaha, kita promosikan. Nah itulah maka setiap anak yang jaga mereka harus munculkan satu konten. Nah nanti konten itu akan kita masukkan ke dalam sosial media BC yang kita punya itu TikTok. Jadi nama BC-nya itu adalah Jangan lupa BC Smekansa. Jangan lupa ya. Oke. Iya, terima kasih. Nah gimana kabarnya? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Kenapa sih guru-guru di sini itu mayoritas maunya itu kenapa? Kalau guru di BC ini kan namanya orang pemasaran. Orang pemasaran ini tentu identik dengan energik. Biar anak-anak di sini biar auranya itu terbawa juga ke anak-anak. Jadi kita ini harus energik sehingga yang dicari kan di sini cuan. Tujuannya akhirnya tentu belajar gimana caranya di sini menjadi seorang marketing, belajar caranya bagaimana cara memasarkan produk, apakah pemasarannya secara konvensional atau secara digital. Ibu siapa? Bu Dewi. Bu Dewi, guys, Bu Dewi dan mengajar di mata pelajaran. Di kelas 10 dasar-dasar kejuruan, di kelas 11 marketing. Nah, bagaimana menurut Ibu perkembangan di sini dari zaman ke zaman? Alhamdulillah BC ini dari zaman setelah pandemi luar biasa perkembangannya. Iya. Pakai kiris, yang dulunya yang dijual hanya produk tertentu, sekarang apa yang dibutuhkan anak ada dari segi jajanannya. Ya. Nah, bagaimana cara Ibu mengkombinasikan mata pelajaran dari mata pelajaran ke praktiknya langsung di sini? Nah, di sini kan di mata pelajaran kita ada konvensional. Kalau di marketing ada marketingnya secara konvensional dulu kayak mana. Sekarang pun masih pakai juga konvensional. Kalau ada juga yang digital, sekarang pun lebih canggih lagi digital. Jadi anak-anak di sini dilibatkanlah, mungkin ada diskusi dengan guru-guru yang lain apa yang harus kita terapkan di sini. Salah satunya live, isi live. Nah, berarti itu di TikTok. Nah, berarti di sini di marketingnya ada di penjualan secara digital. Salah satunya di sosmed. Itu anak diajarkan. Anak diajarkan, anak disuruh juga buat konten, mempromosikan suatu produk
bagaimana penjualannya di TikTok tersebut. Makasih, Ibu. Ya, sama-sama. Terima kasih. Nah, kita kembali guys ke Bu Ani lagi. Nah, Ibu, tadi anak-anak udah mulai ramai nih Bu. Iya. Ya kan, jajan apa. Mungkin di momen terakhir ini Bu Ani mohon berikan sedikit motivasi atau tujuan dan harapan besar Ibu terhadap anak-anak siswa didik kita, terutama di jurusan pemasaran. Silakan. Ya, kami menginginkan terutama untuk anak-anak siswa jurusan pemasaran, selain ini untuk mereka praktek yang nantinya mereka akan terjun ke dunia usaha, dunia industri, maka ya prakteklah dengan sesungguh-sungguhnya ya, dan jujur terutama ya. Jujur itu penting dimanapun kita berada, maupun di sini di WISI dan nantinya di dunia industri dan dunia kerja, gitu ya. Semangat, kerja keras dan jujur. Oke, pesan-pesan Ibu selanjutnya untuk siswa-siswi mungkin secara umum yang berkunjung ke BISI, apa yang bisa disampaikan? Secara umum ya, itu tadi berbelanjalah dengan kejujuran itu juga ya. Karena kemanapun kita pergi, otomatis kejujuran kita Iya, modal awal ya. itu aja. Cukup. Ya, senyum Ibu ini loh yang sangat nggak tahan melihatnya. Oke, mungkin itu aja Ibu ya. Terima kasih sekali Ibu sudah menerima kami berkunjung dari sosial media. Silakan sampai disambungkan. Oke guys, mungkin itu aja. Thanks for the attention. Next, see you content. Bye bye.